Ya oke teman-teman, selamat datang di Dasar Pemrograman 2026 Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer KSW. Jadi pada topik satu ini ya, kita akan belajar mengenai flowchart juga gitu ya. Karena ada debugging, selain itu ada juga flowchart di sini. Kita akan pelajari hal yang sebenarnya cukup fundamental gitu ya, atau esensial. Ini sebenarnya aku udah rekaman tadi ya, cuma nyata suaranya mati. Ya, makanya udah banyak coret-coretan di sini. Tapi nggak apa-apa, tak jelasin ulang aja. Jadi eh, konsep di dalam flowchart itu paling nggak ada 6 dulu lah, gitu ya. Jadi konsep yang komponen itu ada 6. Dari gambar yang tak kasih itu kan ada 20. Cuma ya untuk dashboard kita perlunya 6 aja nggak apa-apa, udah cukup gitu ya. Jadi ada terminal, ada proses atau statement, terus ada keputusan, input output, panah sama konektor gitu ya. Terminal itu nanti isinya start dan end gitu ya. Start atau end gitu. Jadi antara dia yang memulai atau dia yang mengakhiri. Jadi segala sesuatu proses itu harus dimulai dari start dan diakhiri hanya pada saat end gitu ya. Jadi nggak boleh kalian punya apa namanya punya komponen lain dari sini nih, dari statement proses statement keputusan input output atau konektor gitu ya. Tiba-tiba jedul dari konektor nggak apa-apa. Tiba-tiba jadi tiga ini atau empat ya sama panah yang nggak apa-apa lah. Empat ini tiba-tiba jedul, tiba-tiba muncul nggak tahu dari mana gitu ya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, kayak gini tiba-tiba jedul gini ya, muncul ke sini. Wah, apa gitu ya. Mantap gitu. Dari judul kayak gini, ini nggak boleh gitu ya. Karena semua harus dimulai di start dan semua harus diakhiri di end, di atau selesai gitu ya. Jadi kayak gini nggak boleh, begitu juga dengan kayak gini. Nah, ngambang gini, floating gini ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi tetap semua harus dimulai atau selesai gitu. Kecuali tiba-tiba katakanlah kalian masuk sini gitu ya. Ini nggak apa-apa gitu. Cuma ya ini kan bukan decision ya, gitu ya. Jadi nggak boleh gitu. Jadi kita lanjut dulu. Lalu kemudian ada proses gitu ya. Jadi apa yang dilakukan gitu. Misalkan di sini tadi aku gambarin mandi gitu ya. Mandi itu apa aja gitu. Nah nanti kan ada breakdownnya, ada detail-detailnya itu. Nah jadi di sini tugas dari flowchart itu tidak perlu menggambarkan sampai sedetail-detail mungkin gitu ya. Kecuali memang eh, dari apa namanya pertanyaan memang menanyakan mekanismenya seperti apa, tolong dijelaskan spesifik gitu ya. Misalkan mandi, mandi itu ngapain toh gitu. Oh, nanti misalkan dalam mandi itu ternyata kita katakanlah eh, bilas bilas badan, terus kita sabunin badan gitu, atau mungkin kita juga keramas gitu. Nanti kan ada function lagi gitu. Cuma secara garis besar flowchart itu lebih ke arah bagaimana cara orang lain itu bisa membaca alurmu tuh ngapain toh. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau bagimu juga agar kamu bisa mudeng kamu tuh sebenarnya itu harusnya gimana, harusnya sebenarnya kamu ngapain gitu dalam codingan-codingan kalau dalam contoh dashboard ini. Nah, eh, lalu setelah statement ada keputusan, decision gitu ya. Jadi kalau misalkan benar, maka kalian harus ngapain, dan kalau misalkan salah atau tidak benar, kalian harus ngapain. Nah, di sini eh, aku kasih apa ya penjelasan tambahan gitu ya, karena teman-teman dari elektro kan mereka belum belajar mengenai sistem biner kayak gini ya. Jadi kalau misalkan decision itu pasti punya dua output gitu ya. Kalau iya apa, kalau tidak apa. Nah, iya itu dilambangkan dengan satu atau true atau benar atau iya. Kalau salah atau tidak gitu ya, itu dilambangkan oleh null atau false gitu. Lalu eh,
ada namanya input output. Nah, input output itu apa yang dimasukkan oleh user dan apa yang diterima oleh user. Nah, katakanlah inputnya dari ini input itu biasanya katakanlah paling gampang contohnya itu keyboard gitu ya. Keyboard itu kan dia memasukkan kode ASCII ke dalam komputer lalu diproses. Lalu misalkan untuk output itu katakanlah layar monitor gitu atau speaker gitu. Itu kan apa yang kita lihat gitu ya, apa yang user lihat gitu. Makanya eh, disebut input output karena itu berhubungan dengan dunia di luar dari program. Kalau misalkan masih dalam program itu belum termasuk input output. Nah, tapi ketika ada sesuatu di luar program atau sesuatu di luar sistem kalian yang bisa berinteraksi dengan variabel-variabel yang ada di dalam sana, nah itu baru disebut sebagai input output gitu ya. Lalu ada panah gitu ya. Jadi setiap komponen itu pasti dihubungkan oleh panah. Seperti ini. Misalkan kayak gini panahnya. Ini kan berarti dari dari mulai atau start ke input odol gitu. Lalu eh ya itu untuk panah mudeng lah ya maksudnya gitu ya untuk connect-connect lah untuk menghubungkan. Lalu untuk konektor, nah konektor ini itu seru gitu ya. Kenapa? Karena flowchart kalian itu terbatas. Terbatas maksudnya gimana? Kalau misalkan kalian menuangkan flowchart itu ke dalam katakanlah paper gitu ya atau artikel atau project gitu ya yang ingin kalian kasih tahu ke dosen atau teman-teman kalian untuk presentasi. Nah, biasanya kalau proses kalian udah terlalu kompleks, itu nggak mungkin kalian tulis semua flowchart itu dalam satu katakanlah satu slide PPT gitu ya. Itu nggak mungkin. Atau dalam satu halaman eh, paper atau artikel gitu. Itu nggak mungkin. Jadi gimana caranya? Kalau misalkan kalau slide ya berarti di next ke slide selanjutnya gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan konektor gitu. Jadi kalian katakanlah harusnya di sini bawah sini ada proses lagi gitu ya. Nah, tapi kalian cut, kalian potong, lalu kalian masukkan ke dalam ini katakanlah slide 2 gitu ya. Nah, slide 2 kalian munculkan di sini, lalu ya udah lanjutkan prosesnya. Apa ya ini ada macam-macam lah gitu kan. Terus katakanlah di sini selesai atau end gitu ya. Nah, selain itu eh, ada beberapa rules tambahan untuk flowchart ini ya. Jadi untuk flowchart itu hukumnya mengalir dari atas ke bawah, seperti air terjun, gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba kalian, eh, kecuali ada kasus spesifik ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu yang ini. Nggak boleh tiba-tiba kalian bikin ke sini, katakanlah, ini katakanlah dari sini aja deh. Di sini, begitu sampai sini normal gitu kan. Terus sampai sini ke kanan, ke kanan suruh juga nih. Ya udah aku ke kanan lagi gitu kan. Dia ke kanan lagi, terus dia katakanlah ke kanan bosan nih nah ya udah ke atas gitu kan. Nah ke atas gitu kan terus ke atas bingung aduh gak ada apa-apa nih gitu karena lagi aja lah gitu terus karena lagi gitu terus mana gitu nah itu tidak boleh ya teman-teman kecuali kecuali apa kecuali kalian ingin melakukan sebuah loop itu artinya apa artinya kalian kembali lagi ke proses sebelumnya gitu ya misalnya ke sini saya sini. Ini kita belum bahas apa isinya ya. Jadi jangan terlalu diperhatikan isinya gimana. Ini lebih ke prosesnya dulu. Nanti logiknya kita bahas setelah ini. Tak kalah ke sini. Nah, ini membentuk sebuah loop gitu ya. Nah, kalau loop kayak gini ini nggak apa-apa ya, karena dia ada memang ada niatan untuk kembali ke atas, kembali ke hulu gitu. Nah, tapi kalau kasus dia tadi setelah dari sini ke kanan terus ke atas ke kanan lagi, kanan kiri itu nggak boleh ya teman-teman. Hukumnya dari atas ke bawah gitu. Nah, terus apalagi sudah ya. Jadi di sini kita masuk contoh. Katakanlah di sini ini ada sebuah proses yang kamu lakukan keseharianmu gitu ya. Jadi di sini kamu tujuannya tuh mandi, lalu tujuan berikutnya yaitu gosok gigi dan makan gitu ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah
ini apa tadi? Mandi, makan, gosok gigi ya. Ketiga hal tersebut, ini aku ganti aja jadi biar nggak bingung. Nah, kayak sini ya. Nah, ada tiga apa function gitu kan, ada tiga fungsi, yaitu fungsi untuk kalian mandi, fungsi untuk kalian makan, lalu fungsi untuk kalian gosok gigi gitu ya. Ini fungsi itu kayak gini ya teman-teman. Jadi ada kayak kurung-kurungnya tuh, dan nanti bisa aja di dalamnya ada variabel lain, misalkan ada variabel u, katakanlah variabel, atau mungkin kalian bisa aja masukkan variabel odol atau variabel apa gitu. Kok sakit sih kayak gitu, bisa aja gitu. Cuma untuk gampangnya, maksudnya itu nanti topik-topik lain lah, kita bahas yang sederhana dulu. Kita di sini punya function mandi gitu ya, function makan, lalu function gosok gigi. Kita mulai. Lalu case di sini ya, kan ini input ya, odol sama sikat gigi. Nah ini konteksnya tuh kita nyari odol sama nyari sikat gigi. Nah outputnya nanti, jadi apa namanya, proses-proses ini nanti, ini bergantung dengan input yang diberikan. Antara odolnya ketemu atau enggak. Begitu juga dengan sikat giginya ketemu atau enggak gitu ya. Nah misalkan di sini ambil contoh, sikat giginya ketemu, tapi odolnya enggak ketemu. Maka apa yang terjadi? Nah, setelah kita mulai, kita cek inputnya odol 0, sikat gigi 1. Nah, di sini ada ini maksudnya biar gampang, odol sama dengan 1 gitu ya. Terus ini juga sikat, ini artinya sama dengan 1. Nah, sama dengan ya BTW. Beda, bukan sama dengan saja. Harus sama dengan karena ini kita compare. Nah, ya seperti ini. Kita mandi, kita bandingkan. Odolnya ketemu enggak? Oh ya, sorry. Odolnya sama dengan 1 atau enggak? Oh, ternyata bukan. Kalau bukan, kita ngapain? Kita makan. Gitu. Setelah makan, kita end. Selesai. Kalau misalkan odolnya 1, gitu ya. Odolnya 1. Terus katakanlah sikat giginya 0. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sikat giginya, apa namanya? Setelah kita melakukan input, kita mandi, terus kita compare. Odolnya ada nggak? Oh, ada. Setelah itu kita cek lagi sikat giginya 1 apa 0 gitu ya. 1 atau bukan 1 gitu. Oh, ternyata sikat giginya bukan 1. Karena 0 kan bukan 1. Maka dari itu kita masuk ke tidak. Setelah tidak, yaitu kita langsung ke N. Selesai gitu. Nah, untuk ya kalau kalian mau dapat nilai tambahan gitu ya. Kalau misalkan sakit sakit lagi. Sikat giginya 1, odolnya 1, apa yang terjadi? PC aja, nggak apa-apa. Nggak usah kabari di grup. PC aja, aku pengen tahu. Gitu ya. Yang nonton siapa? Yang pengen dapat nilai tambahan siapa? Monggo. Apa yang terjadi kalau misalkan sikat gigi 1, odol 1? Function apa aja yang keluar? Gitu ya. Dari mulai sampai selesai. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke, katakanlah ini yang lebih ke hitung-hitungan gitu ya. Ya ini kan kalau di aku sih, kalian sampai sini sih udah oke gitu ya. Aku nggak terlalu peduliin kalian nulis I sama dengan 1, terus tiba-tiba I sama dengan I plus 1 gitu ya. Itu proses terlalu ribet lah. Aku nggak peduli dengan apa yang di dalam itu. Aku cuma pengen tahu prosesmu itu apa. Apa garis besarnya tuh ngapain sih prosesmu gitu. Karena nanti kalau sistemnya ada kompleks, jatuhnya tuh readability atau bisa dibaca. Kalau function atau flowchartmu tuh sendiri juga orang-orang bingung bacanya itu buat apa. Atau misalkan kalian naruh variabel, misalkan i apa namanya, katakanlah sikat plus plus 1 gitu, atau sikat plus plus atau sikat plus 3 gitu. Mungkin kamu harus ngasih tahu kalau misalkan variabel itu tuh juga penting gitu, sehingga orang lain pun kalau ngeliat, wah sikatnya ternyata plus 3 ya gitu. Jadi orang pun
eh, merasa kalau hal itu penting untuk ditulis gitu. Nggak cuma ya sekadar lewat tok gitu. Kalau sekadar lewat tok mah nggak usah ditulis nggak apa-apa gitu ya. Nanti adalah variabel-variabel yang sekadar lewat tok gitu, nggak usah ditulis gitu. Cuma ya nanti tergantung Astusnya gimana. Aku sih bebas lah, maksudnya nggak seharus detail itu. Yang penting aku tahu kalian tuh ngapain gitu. Nah, ini aku kasih tahu aja beberapa basic-basic kalau misalkan secara matematis gitu ya. Jadi memang perlu detail-detail banget. Misalkan di sini kita mulai, setelah kita mulai kita inisialisasi gitu ya, variabel-variabelnya apa aja. Misalkan di sini ada A, B sama C gitu ya. Terus kita di sini inputnya tuh ada A, terus ada inputnya B gitu ya. Dari user menuliskan call. Nah, setelah itu kita lakukan proses. C itu sama dengan A plus B gitu ya. Lalu setelah itu kita proses menggunakan condition. C-nya lebih dari 10 atau enggak gitu ya. Kita tanya C-nya lebih dari 10 atau enggak gitu ya. Terus di sini kalau misalkan iya munculkan teks umur lebih daripada 10. Nah, kalau tidak munculkan teks umur sama dengan eh ya benar, kurang dari atau sama dengan 0 10. Mari. Gitu. Nah, di sini ada kesalahan ya. Ya ini nilai tambahan lagi bagi kalian yang mau mau aja. Apa kesalahan dari ini aja? Apa yang salah? Ya. Apa yang salah? Seharusnya gimana gitu. Gitu ya, teman-teman. Ini yang ngasih contoh aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh PC, boleh ngomong di grup. Ya kita sih Astos nyantai aja gitu ya, nggak seganas Eldas gitu ya. Dan kita ya kalau kalian perlu bantuan ya monggo, kalau nggak ya monggo, terserah kalian gitu ya. Kita nggak akan tipe yang memburu-buru banget gitu ya. Tinggal kalau misalkan hasil akhir kalian begini ya itu ya hasil kalian gitu. Kalau misalkan hasil kalian jelek tapi kalian nyalain orang gitu ya, ya kenapa nggak tanya gitu ya, ya tuh terserah kalian lah gitu. Kita pun ya nggak gitu peduli kalian mau bersikap apapun ke kita gitu ya, teman-teman. Sekian dari saya untuk topik satu, topik flowchart dan debugging gitu ya. Debugging dibahas di HO aja, ini aku bahas untuk flowchart. Sekian, terima kasih.